Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jelas ya suara saya, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah Jelas. hari ini kita akan berdiskusi tentang topik bahasan pendidikan profesi guru ya, yang dimana kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ganjar Sutendi, SPD GR. Beliau ini sudah melalui PPG tahun berapa Pak? Kalau tidak salah 2019. 2019 ya, Ya, mudah-mudahan pada bahasan kali ini kita mendapat banyak informasi, banyak, mendapatkan, satu yang baru terkait dengan pendidikan profesi guru ya, yang disampaikan oleh Bapak Ganjar. Silakan Bapak boleh mulai langsung mempresentasikan PowerPoint-nya, mulai di-share screen saja. baik. Mangga Bapak. Izinkan dulu terlebih dahulu Bapak Ibu, terutama untuk Pak Farid untuk pembuka dulu ya, menyampaikan um, perkenalan lah begitu ya sebelum memulai. Jadi Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Saya akan atur sampai waktu yang telah ditentukan ya oleh Pak Farid. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, suaranya lebih keras lagi supaya Ya. ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat ridhonya, rahmatnya alhamdulillah saya dan Bapak Ibu semuanya hari ini diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa bertemu di acara pijar yang digagas oleh guru penggerak kita, Bapak Farid Pamungkas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Farid yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan apa-apa yang saya ketahui dan apa-apa yang saya alami selama saya mengikuti PPG PPG namanya ada PPG Prajabatan, ada dalam jabatan ya, PPG Daljam gitu sebutnya ya, PPG Daljam ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Di sini saya merasa terhormat sekali ya, ternyata ada perwakilan dari SMP Negeri 3 ya, Cikarang Utara. Salam kenal Ibu, Bapak dari saya Ganjar. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah silaturahmi kita dan memberikan pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, harus dipahami bahwa saya bukanlah orang yang tahu banyak tentang PPG ini ya, karena jika saya tahu banyak tentunya harusnya orang dari kementerian yang tahu ya. Jadi ini hanya batas sharing saja begitu ya, tentang pengalaman saya selama mengikuti PPG dalam jabatan ini. Saya izin terus sebentar. Ya, saya perkenalkan, nama saya Ganjar Sutendi, Bapak Ibu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga barangkali yang belum ya. Jadi saya ini jadi guru itu baru tahun 2008 ya, 2008. Jadi sebelumnya saya bukan guru ya Bu ya. Jadi lulus tahun 2000 ya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang lulus tahun 2000. Saya statusnya guru non PNS gitu ya. Seperti itu. Saya kuliah di 2 kampus ya, di 2 universitas. Saya masuk tahun 1995, diterima di IKIP Bandung ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan tahun 95 ya. Kemudian lulus tahun 2000 dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sebetulnya beda nama tapi satu kampus. Ya, jadi 2 nama memang betul ya, tapi kampusnya sama gitu ya. Karena waktu itu ada perubahan nama dari
kampus IKIP menjadi kampus UPI, dan kebetulan saya Oktober ya wisuda itu angkatan pertama ya, wisuda pertama dengan nama UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, seperti itu. Baik Ibu dan Bapak semuanya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita sebagai guru selayaknya dan pantas untuk bersyukur ya. Apapun yang didapat hari ini, kita pantas bersyukur. Kita harus menyadari bahwa profesi guru ini sebetulnya membuat iri profesi lain, harus diakui ya. Itu pernah saya dengar dan disampaikan. Ya, kenapa iri? Kenapa guru ini diiri ya? Pertama adalah ilmunya yang bermanfaat ya bagi siswa-siswi kita. Dan ilmu yang bermanfaat itu menjadi satu amalan yang tidak terputus jika kita sudah wafat nanti ya. Kemudian ilmu yang baik itu akan bisa membuat anak-anak kita menjadi manusia yang beradab. Seperti itu. Lalu kenapa orang lain bisa iri? Yang kedua, ya umur kita insya Allah panjang ya Bu, Bapak semuanya. Amalan itu akan terus mengalir dan itu menjadi sedekah jariah kita dan anak-anak yang soleh gitu ya. Dan yang berikutnya, guru itu adalah induk dari semua profesi ya. Guru itu adalah semua jenis ya profesi yang membuat manusia, membuat orang menjadi beradab dan memiliki ya pekerjaan nantinya ya, makanya disebut sebagai mother of profession ya. Kita bisa menciptakan berbagai macam profesi ya, baik itu dokter begitu ya, pengacara, politisi, pilot dan lain-lain. Itu berkat kita sebagai guru. Jadi semestinya lah kita bersyukur atas profesi yang kita dapatkan hari ini. Ya, terlepas dari mungkin masalah yang terkait kesejahteraan dan lain-lain, sebetulnya itu tidak perlu harus dipikirkan karena sekarang sudah lihat ya, terutama saya guru yang bukan PNS, sekarang agak terlihat banyak sekali kebijakan yang terlihat sekarang ini ya, mulai dari jalur ASN yang dibuka melalui PK begitu ya, lalu ada pendidikan profesi guru yang saat ini bisa diikuti oleh guru-guru yang bekerja di sekolah pemerintah seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu barangkali cukup sebagai pembuka saja. Selanjutnya saya akan membagikan presentasi tentang pengalaman saya, barangkali begitu ya. Lebih banyak pada pengalaman saya mengikuti program PPG ya. Saya akan sharing di sini sebentar. Ya, ini barangkali sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah ya, terima kasih. Bentar, saya mau tampilkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan ini lebih kepada pengalaman ya. Meskipun ada beberapa yang menjadi pengetahuan saya terhadap PPG ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, pendidikan profesi guru ini adalah program pengganti Akta 4 ya, yang sudah tidak berlaku sejak 2005. Akta 4 itu semacam SIM ya, kalau menurut saya itu surat izin mengajar yang diterbitkan oleh lembaga
pendidikan ya, kampus yang sewaktu itu ada kampus pendidikan ya seperti IKIP ya, seperti itu. Tapi sejak 2005 Akta 4 itu digantikan dengan sertifikat ya yang didapat melalui pendidikan profesi guru. Ya, Bapak Ibu semuanya barangkali sudah mengetahui tujuan PPG itu apa. Ya, saya sampaikan di sini bahwa tujuan PPG ini adalah ya dalam upaya pemerintah ya mempersiapkan tenaga-tenaga guru yang memiliki kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional ya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian di sini apa dasar hukumnya ya akan terlihat di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya kalau ingat almarhum Profesor Muhammad Surya, saya jadi teringat beliau ya, karena ini beliau sangat aktif sekali menggolkan undang-undang saat itu ya. Beliau jadi ketua PGRI saat itu, begitu gigihnya ya dengan teman-temannya untuk bisa menggolkan undang-undang ini, dan sungguh luar biasa ya, saya sangat salut lah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan surganya ya. Amin. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sini tertulis dalam pasal 8 ya, bahwa guru itu adalah pendidik profesional ya, dan seterusnya di sini dijelaskan. Kemudian ada PP nomor 74 pasal 2 tahun 2008 tentang guru. Di sini dijelaskan bahwa guru wajib ya, guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ada tambahan di sini Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang guru dalam jabatan. Ini lebih mengarah pada teknis begitu ya. Yang ketiga yaitu peraturan Kemendikbud Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang PPG ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi semua terkait ya, yang paling atas ke undang-undang paling tinggi ya. Yang ke bawahnya adalah turunannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada dua jenis PPG yang saat ini berjalan, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Prajabatan atau PPG prajabatan ini dikhususkan untuk lulusan S1 kependidikan ataupun yang non kependidikan, yang statusnya bukan guru aktif ya. Yang baru lulus biasanya bisa mengikuti pendidikan lanjutan ya, keguruan khusus, yaitu PPG prajabatan. Namun bagi guru-guru yang sudah terlanjur menjadi guru ya, yang rentang waktu pengalamannya sudah bertahun-tahun ya, jabatannya guru sudah tercatat tidak podik, maka ini akan masuk ke dalam program PPG dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan. Ini khusus untuk guru PNS dan bukan PNS. Bukan PNS ini sebelumnya adalah yang dimaksud adalah guru-guru swasta ya. Tetapi tahun 2018 guru non PNS itu mengajar di sekolah pemerintah boleh ya, boleh mengikuti program PPG ini. Ya, jadi saya ulangi, ada PPG prajabatan, ada PPG dalam jabatan atau disingkat Daljab gitu ya. Jadi ini istilahnya ada istilah PPG Daljab gitu. Nah, ini ada dua versi ya, PLPG dan PPG. Apa itu begitu ya? Nah, PPG itu, PLPG itu adalah istilah yang lama ya. Jadi PPG versi lama itu adalah PLPG. Apa itu PLPG? Ya, PLPG itu adalah pendidikan dan latihan profesi guru ya. Dari tahun 2005 sampai
2015. Ya, lama pendidikannya berapa lama? 10 hari. Ya, teman-teman saya juga ada yang mengikuti PLT ini, yang berguru senior, itu lamanya 10 hari. Ya. Kemudian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa guru yang belum bersertifikat itu diberikan kesempatan 10 tahun. Ya, jadi kurun waktu 2005 sampai 2015. Ya. Kemudian PPG ini adalah pendidikan profesi guru. Ya, lama pendidikannya yang saya alami itu 5 bulan ya Bapak Ibu, 5 bulan. Kurang lebihnya minggu dan harinya itu tergantung dari kampus universitas ya, seperti itu. Kemudian, nah ini sesuai dengan peraturan Kemendikbud Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang PPG. Selanjutnya akan seperti apa PPG ini? Ya, nanti akan bertransformasi akan seperti apa, tergantung ya, nanti kan akan dilihat nih, kekurangannya di mana, masukannya apa saja, ya, dari berbagai kalangan, ya, praktisi dan juga pengamat pendidikan, itu akan seperti apa, akan dilihat, ya, bila ada kekurangan akan dirasa ada kekurangan, mungkin nanti konsepnya akan berbeda lagi, ya, atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman lah, kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi PLPG itu adalah istilah yang versi lama ya, yang baru itu PPG seperti itu. Ya, tahapan PPG dalam jabatan 2019 ini yang saya alami, ini masuk kepada pengalamannya. Pengalaman saya mengikuti PPG dalam jam 2019, pertama daring online, kemudian masuk ke lokakarya, ada praktek lapangan atau PPL, kemudian ada UKING, uji kinerja, dan tahapan terakhir adalah UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa program profesi guru. Ya, tentu saja sebelum mengikuti ini, mengikuti pretest dulu ya. Dan kebetulan saya masuk di pretest tahun 2018. Nah, untuk daring ini berapa lama? Daring ini adalah 2,5 bulan. Ya, kalau saya hitung kurang lebih seperti itu ya, 13 Juni sampai 29 Agustus. Di dalam materi daring itu materinya ada pedagogik dan profesional. Kemudian ada forum, ada tugas, tes formatif dan tes sumatif. Ya, semua menggunakan aplikasi ya. Kalau sekarang kan kita ke peserta didik menggunakan Google Classroom ya. Nanti kalau di sini mereka menggunakan atau kampus itu RPTK menggunakan Spada ya. Itu khusus ya bagi program PPG dalam jabatan ini ya. Dan tugas-tugasnya seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu kalau mengikuti daring ini insya Allah mudah ya, karena tugasnya membuat RPP, LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, seperti itu. Jadi kalau menguasai materi, saya yakin insya Allah bisa ya, seperti itu. Nah ini karena tadi saya mendengar ada beberapa yang belum mengikuti PPG dalam jabatan, yang mudah-mudahan insya Allah saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2001 ataupun 2022 dan seterusnya, ya, insya Allah. Jadi untuk daring dan online ada tipsnya sebetulnya ya, yaitu keaktifan dalam membuka semua materi. Ya, materi harus semua buka. PDF dibuka, videonya dibuka, ya sampai ke referensi-referensi itu dibuka Bapak Ibu ya. Referensi kan hanya memuat judul begitu ya, penulis dan lain-lain itu dibuka semua ya. Jadi akan terekam karena akan menggunakan aplikasi dan semacam teknologi ya, IT ya, teknologi di mana di situ ada recordnya, catatan recordnya. Jam berapa kita aktif, jam berapa kita buka ya, seperti itu. Jadi harus semua dibuka. Saya sempat tidak membuka semua, tapi teman mengatakan itu harus dibuka dan harus dilihat ya, kalau sempat dipelajari seperti itu. Ya jangan diambil yang penting-pentingnya aja, ini penting, ini mah kayaknya enggak, itu tidak seperti itu ya. Nah itu terkait dengan daring atau online. Nah kalau lulus
Ya, kalau lulus maka ini masuk ke lokakarya ya atau workshop di LPTK yang ditunjuk ya. Kebetulan saya di UPI. Berapa lama? 16 hari ya, 16 hari. Mengenai hari dan lamanya waktu itu tergantung LPTK-nya ya. Tidak jauh berbeda lah, kurang lebih durasi waktunya. Kemudian lanjut lokakarya setelah selesai masuk ke praktek pengalaman lapangan. Ini 20 hari ya. Kebetulan saya waktu itu di Bandung ya. Di Bandung di SMA Negeri 8 Bandung ya, saya mengikuti PPL karena ini adalah sebuah tahapan jadi harus diikuti seperti biasa ya. RPP yang dibuat pada saat lokakarya itu dipraktekkan di PPL ini ya, mengajar gitu ya. Kemudian sebagai tugas tambahannya ya guru piket, mengikuti upacara, masuk untuk materi ekskul dan semacam itulah kira-kira ya. Jadi seperti aktif lah ya, aktif layaknya guru seperti kita di sekolah asal gitu. Lalu lanjut setelah PPL berakhir masuk ke UKIN, ini ya ada istilah UKIN. UKIN uji kinerja ya, diuji oleh dosen penguji dari LPTK dan guru pamong ya. Seperti itu, guru pamong dimaksud ini adalah guru yang mengajar di SMA gitu ya. Berapa lama? Ya, mungkin itu 1 hari cukup ya. Mungkin 1 hari cukup. Tapi dari rencana yang dikirim oleh LPTK itu sekitar seminggu 10 hari ya. Ada jadwalnya selama itu, tapi kita dijadwalkannya hanya 1 hari saja ya, karena bergiliran dengan teman-teman yang lain ya, kapan untuk bisa tampil seperti itu. Kemudian kalau UKIN sudah selesai membuat laporan PPL ya, semua didokumentasikan, yang foto, kegiatan apa saja itu semua ada di laporan PPL. Lalu masuk ke UKM PPG ya, itu 1 hari juga. Di sini saya tulis 21 Oktober sampai 3 November itu tentang karena ini kan semua ada gelombang 1, 2, 3 ya. Per mata pelajaran, per bidang studi itu kan dipisah-pisah. Jadi saya kebetulan waktu itu kebagian hari Minggu gitu ya. Teman-teman ada yang hari Sabtu, ya jurusan matematika ya ada yang hari Jumat dan seterusnya. Nah, kalau semua tahapan sudah dilewati dan dinyatakan lulus, itu mengikuti sumpah profesi dulu ya. Sumpah profesi saat itu karena COVID ya, corona, jadi saya tidak bisa ke kampus dan memang dilarang oleh pihak kampus. Akhirnya sumpah profesi ini dilakukan di sekolah, tapi direkam dan harus diupload ke situs LPTK ya, ke UPI seperti itu. Nanti akan mendapatkan sertifikat seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau di total berapa lama ya? Nah, ini ada kurang lebih 5 bulan ya. Dan selama 5 bulan ini saya meninggalkan kelas, meninggalkan sekolah selama 2,5 bulan. Selama itu siswa belajar online. Jadi saya pantau dari Bandung ya. Nah, siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang mengerjakan dipantau terus. Dan ini juga atas izin Bapak Kepala Sekolah dan bidang kurikulum ya, bahwa saya diizinkan untuk meninggalkan kelas dengan syarat yaitu tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan daring. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masuk ke bagian yang lain. Di sini ada moda pembelajaran PPG dalam jabatan berdasarkan tahun. Tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Moda pembelajarannya adalah daring dan luring ya. Jadi 2,5 bulan daring, 2,5 bulannya luring. Ya, artinya bertatap muka di kampus ya. Kemudian 2020 itu full daring Bapak Ibu ya. Teman-teman saya nih yang kemarin 2020 itu full daring karena COVID-19 ya. Tidak boleh ada yang ke kampus. Jadi dari awal sampai akhir itu full daring.
Sementara untuk ujiannya itu memang harus di lokasi ya, harus di lokasi, tapi dengan syarat harus di swab dulu ya, antigen atau semacam itu ya, untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu bebas dari COVID ya, corona semacam itu. Jadi semuanya daring kecuali pada saat ujian akhir itu mereka harus datang ke kampus terdekat ya, melaksanakan ujian online-nya di satu tempat secara bersama-sama ya. Dan untuk PPG dalam jabatan 2021 saya mendengar kabar kombinasi antara daring dan luring. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali bisa mencari tahu apa yang dimaksud dengan kombinasi daring luring, ya bisa jadi nanti disesuaikan dengan kondisi ya, COVID-nya seperti apa, barangkali seperti itu. Ini masih dalam pertimbangan. Nah, ini karena ini berdasarkan pengalaman, maka saya masukkan ya notifikasi tahapan sebelum masuk ke Lokakarya. Ya, ini sebetulnya lampiran ya. Saya akan masukkan di sini untuk pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Pada saat ada notifikasi kelulusan, Bapak Ibu harus aktif ya untuk mencari tahu apakah saya masuk gelombang berapa atau angkatan berapa, angkatan 1, 2 atau 3. Jadi saya setiap waktu cek ya ke waktu itu ke Sergur ya, alamatnya. Kalau sekarang ada PPG Kemdiknas COID kalau nggak salah ya, nanti silakan dilihat saja. Kalau saya waktu itu di Sergur, dicek terus ya, waktu ada berita kelulusan, berikutnya adalah kita mencari tahu nama kita itu masuk ke angkatan berapa. Jadi setiap minggu itu ngecek lah ya, seperti itu. Nah, saya ternyata bukan di angkatan 1 dan angkatan 3, maksudnya adalah di angkatan 4 gitu. Dan sempat juga ini ada berita ketidaklulusan daring ya, saya masukkan di sini. Ya, kok Pak Ganjar nggak lulus daring tapi kok bisa dapat sertifikat gitu ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya ini karena saat itu ada kekeliruan atau masalah teknis ya, input nilai dari dosen pembimbing ya. Kalau dari kami, dari saya, dari teman-teman yang dinyatakan tidak lulus ini karena kami semua mengirim tugas tepat waktu, tetapi guru pembimbing waktu itu agak terlambat mengirim ya, karena notifikasi sistemnya tidak terlihat seperti itu ya, batas waktu pengiriman nilainya tidak terlihat, jadi seperti itu. Nah berikutnya muncullah kelulusan daring ya. Kalau sudah daring itu lulus, nanti kan masuk ke Lokakarya seperti itu. Nah di situ ada info jadwal tahapan waktu pelaksanaan PPG-nya, kapan daftar ulang gitu ya, daftar apalagi kapan ada pembukaan dan kapan harus ya, macam-macam informasi di sini ya berdasarkan waktu. Nanti silakan bisa diklik saja ini untuk detailnya. Jadi dari sini Bapak Ibu semuanya, ini pengalaman saya ya, mudah-mudahan bisa diingat oleh semuanya. Jadi kita tahu bahwa semua tugas yang dikirimkan dalam materi online atau daring itu harus semuanya terkirim. Karena tidak terkirim 2 tugas saja itu sudah mempengaruhi nilai dan mempengaruhi status kelulusan. Pak Jadi Ganjar, betul-betul harus full semua dikirimkan ya, dan itu pun harus tepat waktu. Pak Jika Ganjar, tidak mohon tepat maaf, waktu maka akan ditutup dan dinyatakan tidak Pak Ganjar, tercatat ya. mohon maaf, Pak Ganjar memotong, mohon maaf. Baik. Itu bisa digeser mungkin ya untuk keterangan stop sharingnya Oh supaya iya baik. nah bisa Makasih. terlihat dengan jelas. Ya, Nah, oke, ya terima seperti kasih. itu Pak Mohon Edi. maaf, Ya, silakan. saya juga tadi mencari-cari ini gimana gesernya. Oke, bagus ya. Makasih ya Pak Fadil. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi betul-betul untuk menjadi syarat mutlak ya kelulusan di proses daring ini adalah terkumpulnya atau terkirimnya tugas-tugas yang diberikan dari dosen ya, dari pihak LPTK kepada peserta PPG dalam jabatan ini. Ya, jadi saya dapat menyimpulkan 3 saja yang secara umum dapat dituliskan di sini. Keuntungan mengikuti PPG dalam jabatan ini, yaitu saya dapatkan pengetahuan terkait teori-teori pendidikan, ya. Teori behavioristik, ya,
kemudian penilaian berdasarkan kriteria dan lain-lain itu semuanya ada di sini ya. Akan ditemukan banyak istilah yang asing ya, padahal istilah-istilah itu sehari-hari kita jalankan gitu ya. Contoh behavioristik gitu kan ya, perubahan perilaku. Itu ada stimulus, ada respon. Itu setiap guru pasti sudah pernah mengajarkan itu ya kepada peserta didiknya. Cuma kita nggak tahu istilahnya apa gitu kan. Tetapi di dalam teori pendidikan itu ada behavioristik ya. Ketika ibu bapak guru mengajarkan atau menampilkan kertas bertuliskan A, lalu guru tersebut mengatakan ini A ya anak-anak, ini A. Lalu anak-anak mengatakan A gitu ya. Nah itu sudah masuk ke teori ini ya, yaitu perubahan perilaku, ada stimulusnya berupa kertas dan ada responnya dari peserta didik, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi teori-teori itu kita pelajari, lalu ada penelitian pendidikan juga disampaikan oleh dosen-dosen pembimbing ya, oleh dosen-dosen dari kampus juga. Penelitian tindakan kelas PTK juga dibahas di situ dan kita buat proposalnya. Yang selama ini saya tidak tahu PTK seperti itu, akhirnya bisa tahu lah begitu ya. Jadi pembelajaran melalui daring, lokakarya di kampus, diskusi, dan komunikasi informal lainnya itu membuat kita lebih tahu ya tentang kependidikan itu sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, didapat pengalaman terkait praktek di dalam kelas ya, baik melalui peer teaching maupun situasi aktual di dalam kelas. Jadi dalam peer teaching itu kita bisa membandingkan sejauh ini saya sudah mengajar seperti apa, teman-teman yang lain, guru-guru dari NTT barangkali ya, Jawa Timur, ya Surabaya, Jawa Barat, seperti apa. Jadi itu ada pembandingnya ya, dan akan jadi input yang bagus ya ketika kita tampil di depan kelas. Lalu situasi aktual di dalam kelas seperti apa? Ini didapat pada saat PPL nanti di sekolah ya. Kita jadi tahu pengalamannya. Selama ini di sekolah kita seperti ini, di sekolah PPL, di sekolah praktek seperti itu. Itu jelas berbeda, bahkan jauh berbeda. Jadi ini suatu pengalaman yang bagus Bapak Ibu semuanya. Masuk kita bisa belajar tentang pengelolaan sekolahnya itu sendiri ya. Kita bisa belajar, bisa melihat situasi secara langsung ya. Kemudian yang ketiga, terbentuknya jaringan komunitas ya yang lebih luas dengan sesama guru mata pelajaran. Ini untuk pertukaran informasi saja ya, ataupun pengalaman seperti itu. Ya tentu saja ada pengalaman ada keuntungan yang lain kan ya Bapak Ibu ya. Keempat saya tidak tuliskan karena ini sudah pada tahu ya. Jadi ini sertif sudah cair kan seperti itu ya istilahnya. Ya alhamdulillah sih saya angkatan yang pertama ya, yang non PNS mendapatkan ini di tahun 2020 kemarin, dapat SK dari gubernur juga ya sebagai syarat untuk pencairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang non PNS saya doakan bisa mengikuti ya, mendapatkan apa yang saya peroleh saat ini. Amin. Amin. Ya, ini informasi terbaru Bapak Ibu PPG 2021. Mungkin saya tidak baca semua. Ini ada di alamat ppg kemdikbud.go.id ya. Silakan Bapak Ibu nanti cek informasi PPG. Tapi ini ya masih ada waktu ya sampai 7 Maret 2021. Tapi ini adalah peserta yang waktu tahun 2019 pretest ya. Jadi ada 29.000 guru ya yang mengikuti tes, yang lulus maaf ya, dari 2006 700 orang ya, jadi sekitar 14% ini katanya yang saya dapat dari sumber ppg kemendikbud.go.id ya. Sangat kecil memang, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya, saya yakin berkat doa Ibu, kerja keras Ibu, insya Allah ya, saya yakin dengan sepenuh hati Ibu Bapak semua pasti bisa ya mengikuti pretest, mengikuti tahapan PPG hingga sampai mendapatkan sertifikat seperti itu.
Ini ada istilah-istilah yang saya cantumkan di sini. Ya, ada LPTK, ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, atau istilahnya kampus lah gitu ya, kampus penyelenggara PPG. Ada LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Ini LPMP ini ada di seluruh provinsi ya di Indonesia, kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya seperti itu. Jadi kebijakannya untuk di daerah LPMP ya, termasuk ini mengkoordinasikan kampus-kampus penyelenggara PPG seperti itu. Kemudian ada PPG Prajabatan, ada PPG dalam jabatan, UKIN tadi sudah ada ya, uji kinerja diselenggarakan di sekolah. Kemudian UKM PPG ini uji kompetensi mahasiswa program profesi guru. Dan yang terakhir ini saya tuliskan UP, uji pengetahuan. Itu sama ya, UP, suka ada istilah lah, UP katanya. UP itu uji pengetahuan, seperti itu. Sama dengan UKM PPG, sama. UKM PPG dengan UP itu sama ya. Ujian akhir, kalau kita disebutnya UTN katanya, ujian tulis nasional, atau UN-nya ya, UN-nya serta PPG dalam jabatan, seperti itu. Nah ini terakhir quote dari saya. Ya, menjadi guru adalah pilihan bagi yang gemar menanam benih kebaikan dan ingin mendapatkan amal yang terputus karena ilmunya yang bermanfaat, maka profesi guru adalah pilihan yang tepat. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ganjar atas presentasinya terkait dengan pendidikan profesi guru ya. Luar biasa tadi pengalamannya telah dibagikan kepada kita semua, termasuk tips, trik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita tiba di sesi tanya jawab. Bapak Ibu, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Pak Ganjar tadi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mangga, adakah yang ingin bertanya? Bu Retno, Pak Fikri, Bu Dita, atau Bu Ade, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mangga. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, Pak Ganjar, setiap kali PPG kan ini ada beberapa mata pelajaran ya kadang ya yang dicantumkan, dan tidak semua mata pelajaran itu ada gitu Pak. Nah ini Betul. apa yang terjadi sebenarnya di sistem PPG kita, dan kalau seperti ini caranya, kemungkinan PPG dalam jabatan sendiri itu kan pasti akan terselesaikan lebih lama ya. Nah, Iya, betul. kira-kira itu menurut Pak Ganjar itu apa yang terjadi di sistem PPG kita sehingga seperti itu, terus bagaimana PPG ke depan, perbedaan yang paling mencolok seperti apa? Apakah nanti kita ini sebenarnya sama seperti apoteker gitu ya mungkin ya. Jadi kalau sudah lulus farmasi harus apoteker dulu gitu, baru bisa praktik. Nah, seperti apa Sensei? Silakan Ya, di. sepanjang saya ketahui ya Pak Fadi, juga Bapak Ibu semuanya, semua mata pelajaran sebetulnya dibuka. Hanya saja ada beberapa mata pelajaran yang mendaftar itu di bawah 20. Nah, silakan nanti dibuka di beberapa sumber informasi, ada terutama di informasi portalnya PPG langsung juga di situ ada ya, bahwa mata-mata pelajaran tertentu yang kami peroleh, katanya begitu, itu ada 15, 18, ada 11 mahasiswa katanya, calon mahasiswa yang mendaftar. Oleh karena itu maka ya dibatalkan begitu ya penyelenggaraan PPG dalam jabatan untuk mata-mata pelajaran tertentu yang kebetulan di bawah 20 peserta gitu ya. Bagi yang di atas 20 ataupun 20 pas itu kemungkinan LPMP akan membuka dan bekerjasama dengan kampus-kampus terkait ya untuk bisa membuka program PPG dalam jabatan seperti itu.
Itu ya yang saya dapat informasi kenapa beberapa teman ada yang sampai tidak bisa mengikuti gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan lain mungkin kita diskusikan bersama, mungkin ada ibu bapak ibu ada yang tahu ya gitu ya. Kemudian PPG ke depan akan seperti apa? Kalau saya pahami sih seperti yang Pak Farid pernah kirim ya, lembaran transformasi seperti itu ya, PPG ke depan itu akan dilihat ya berdasarkan kekurangan-kekurangan apa yang PPG selama ini dijalankan, dan juga melihat dari input yang masukan dari beberapa kalangan akan seperti apa ya, PPG ke depan itu akan dibahas lah, digodok oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Mungkin seperti itu Pak Farid dari saya. Bapak Ibu barangkali ada yang bisa menambahkan. Mudah-mudahan di sini juga ada yang pernah mengikuti PPG dalam jabatan ya. Mungkin silakan untuk sharing gitu. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin membagikan pengalamannya yang sudah ikut PPG. Bu Retno ya, di sini mungkin Bu Retno yang sudah pernah mengikuti PPG pada tahun lalu ya atau tahun-tahun sebelumnya. Silakan Bu Retno, dipersilakan. Enggak Bu Retno? Halo Bu Retno. Oke, siap. Halo ya Pak Farid. Saya mau berbagi apa ya Pak? Saya juga bingung. Kebetulan saya ikut angkatan pertama tahun 2018 Pak. Kalau kita bilang angkatan kita itu uji coba pertama. Jadi semacam saya golongan gagal Pak. Gagal dalam artian seperti yang Sensei sampaikan tadi, prosesnya sama. Pendidikan kurang lebih 6 bulan. Dengan proses yang menurut saya luar biasa. Saya gagal waktu, Pak. Jadi saya golongan gagal, harus 2 kali apa 3 kali. Saya bangga loh Pak, saya gagal. Orang lain frustasi, saya bangga saya gagal karena ternyata ya itulah perjuangan gitu. Dan di sana ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ternyata selama ini kita itu belum ada apa-apanya gitu. Ketemu orang-orang yang luar biasa di kelas dari berbagai kalangan, hampir seluruh Indonesia ada. Saya juga alumni UP PPG Pak Sensei. Oh ya, ya Bu. Saya dari pelajaran matematika. Kalau saya disuruh berbagi, saya bingung kalau disuruh berbagi. Yang jelas untuk Bapak Ibu semuanya, selamat berjuang. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Jangan malas untuk membuka SIM PKB-nya. Informasi apapun ada di sana. Itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno atas tanggapannya. Dan sedikit sharing juga tadi tentang PPG yang dilaluinya beberapa tahun yang lalu ya. Terima kasih. Nah, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dimulai dari Bu Oktavia, mungkin ya, silakan Bu Okta. Bu Okta bisa dinyalakan dulu mikrofonnya untuk memberikan tanggapan. Silakan Bu. Atau Bu Ade, Pak Fikri, Bu Dita juga silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan terkait dengan PPG, silakan. Bu Okta bisa dengar saya Bu Okta? Halo. Pak Fikri? Ya. Ya. Mangga Pak Fikri, Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak Farid, Sensei sinyalnya agak terputus di sini, jaringannya lagi jelek. Kalau habis Bagus hujan, nih Pak Fikri. ya kalau habis hujan sinyalnya jelek, Sensei Pak Farid, mohon maaf.
Ya, mangga, mangga. Dimaafkan. Ya, mau nanya Sensei, Ya, sebenarnya mekanisme kita untuk honorer yang belum ini sebenarnya saya nanya sebelum ke PPG dulu ingin fokus kepada mendapatkan NUPTK Sensei gitu. Mungkin ada pencerahan atau seperti apa untuk guru-guru honorer di Cikut terutama yang banyak yang masih banyak belum mendapatkan NUPTK. Prosedurnya seperti apa Sensei biar kita lebih gampang. Seperti itu Sensei. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ya, tadi Pak Fikri bertanya tentang keterkaitan antara NUPTK dengan PPG nih, Pak Ganjar. Oh enggak, silakan ditanggapi. ya, makasih. NUPTK menjadi salah satu syarat ya untuk mengikuti PPG dalam jabatan ini. Pengalaman saya, NUPTK itu memang tidak secara singkat didapat ya. Saya sampai 2 tahun ya. Tapi ada sebagian teman-teman yang mendapatkannya dalam waktu 6 bulan. Saya juga bingung ini ya, dari mana atau bagaimana mekanismenya sehingga ada yang cepat dan ada yang lambat gitu ya. Sementara semuanya diajukan. Nah, tentu ini perlu ditanyakan pada operator sekolah atau pihak terkait ya dalam ini yang mengurus NUPTK. Sampai saat ini Pak Fikri belum mendapatkan NUPTK ya Pak Fikri. Betul Sensei belum. Luar biasa ya, padahal Pak Fikri sudah lama sekali mengabdi di sekolah kita ya. Semestinya itu didahulukan lah begitu ya. Dan seharusnya sudah mendapatkan NUPTK ini, maaf ya, NUPTK tersebut. Jadi harus coba tanya saja ya Pak Fikri ya ke berbagai macam ke berbagai pihak lah ya yang terkait dengan NUPTK. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang belum NUPTK ini segera saja ya, karena tidak ada alasan untuk menghambat begitu ya. Harusnya dapat lah ya, layak begitu, sudah begitu lama mengabdi di sekolah negeri. Seperti itu Pak Fikri, mohon maaf saya tidak bisa mengetahui dari mana sumber kekeliruannya atau kesalahannya atau mentok di mana gitu ya bahasa kita ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kadang-kadang begitu ya, ditunggu-tunggu nggak datang gitu kan, ditunggu-tunggu nggak datang, begitu nggak ditunggu-tunggu datang gitu ya, nggak ditunggu-tunggu ada informasi gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Fikri. Ya, menanggapi ya Pak Fikri, Pak Ganjar terkait NUPTK, mungkin sejauh ini memang NUPTK ini masih dipersyaratkan gitu loh Pak untuk PPG itu ya. Terkait tadi kenapa PPG atau NUPTK ini sulit di sekolah negeri, karena biasanya sekolah negeri ini kan di bawah naungan Pemda ya, pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi, yang biasanya setahu saya Bapak ya, ini berdasarkan pengalaman saya, setahu saya Pemda ini agak berat mengeluarkan NUPTK terkait dengan pendanaan gaji biasanya. Sedangkan kalau yang di swasta, mungkin yang di swasta ini dengan status GTY-nya berdasarkan apa, bermodalkan sumber SK ya, SK dari yayasan, mereka bisa lebih cepat. Jadi dari pengalaman saya selama ini yang lebih cepat itu biasanya dari swasta Pak, lebih cepat dari swasta untuk mendapatkan NUPTK. Tapi berdasarkan informasi yang terus kita ikuti sejauh ini, NUPTK sekarang malah dianjurkan dari negeri juga untuk mengajukan pembuatan NUPTK berdasarkan syarat-syarat tertentu. Jadi paling untuk sekarang yang bisa kita lakukan tetap berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan, baik itu Pak sekolah, operator, dan pihak Pemda atau Pemprov ya. Kalau di SMA kan provinsi, kalau SMP mungkin di kabupaten ya. Itu paling Pak Fikri. Jadi tetap dipantau dan bekerja sama terus dengan OPS. Ya, terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi? Enggak. Bu Okta atau Bu Ade? Enggak, Bu Okta, Bu Ade. Bu Dita mungkin? Halo Bu Dita. Ya. Oke Bapak Ibu, karena ini waktunya juga sebentar lagi, paling ya sekitar kita sampai jam 12. Barangkali ada Bapak Ibu
sebelum kita tutup untuk memberikan satu pertanyaan atau menanggapi dari penjelasan Pak Ganjar tentang pendidikan profesi guru ya. Bu Ade, mungkin Bu Ade, mangga Bu Ade. Salam kenal Bu Ade dari saya. Ya, Ada Sensei, tambahan mungkin sepertinya karena Farid? waktunya juga ini. Oh ya, mangga. Barangkali ada yang mau ditambahkan oleh Pak Ganjar atau mau disimpulkan sebelum kita tutup, silakan. Ya, Mangga. untuk Pak Fikri dan buat Bapak Ibu guru yang saat ini ingin ikut PPG tapi terhambat dengan syarat UPTK, alangkah bisa dicoba ya, karena beberapa teman saya itu belum keluar NUPTK tapi mengikuti PPG ini ya. Itu. Dan kalau saya berbicara begini ya dan direkam, mungkin ada yang bertanya, mana buktinya? Gitu. Ya saya nggak punya bukti, cuma ini pengalaman ya, ada beberapa yang seperti itu. Jadi mungkin nanti dicoba saja, meskipun masyarakat NUPTK, coba syarat-syarat yang lain lengkapi ya. NUPTK mungkin tidak dilampirkan karena memang belum keluar ya, atau dengan persyaratan lain mungkin dalam proses ada surat keterangan seperti itu mungkin. Jadi jangan jadikan itu hambatan ya untuk mengikuti PPG ini. Silakan lampirkan saja berkas-berkasnya meskipun NUPTK belum keluar. Mungkin seperti itu ya, karena pengalaman teman-teman ada yang seperti itu ya, Pak Farid. Itu untuk terkait tadi ya pertanyaan Pak Fikri tentang NUPTK. Ya, baik, terima kasih Pak Ganjar dan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ini karena sudah mendekati waktu zuhur juga, ya, sudah mau jam 12, kita mungkin akan akhiri sesi ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Pak Ganjar yang sudah memberikan materi pada hari ini, memberikan kita wawasan baru ya, menambah kita informasi baru. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Google Meet pada hari ini. Ya, semoga rekaman kita nanti bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang barangkali berhalangan hadir saat ini. Ya, dan semoga kita sehat selalu, mengingat minggu ini ada program vaksinasi dari pemerintah, dan semoga juga secepatnya kita bisa belajar seperti biasa, langsung datang ke sekolah bertemu murid-murid tercinta kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. semua yang tidak bisa. Enggak diperbolehkan untuk meninggalkan.